masih menunggu. Tapi kalau satu saat keadilan ini juga tidak sampai ke Aceh. Halo semuanya, balik lagi di channel Si Danau. Di video kali ini akan membahas 3 musuh TNI di negeri sendiri. Kira-kira siapa aja ya musuh TNI di negeri sendiri? Yuk simak videonya. Yang pertama, GAM, yang lebih dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka. Pada tanggal 4 Desember diperingati sebagai hari lahirnya GAM. Penyebab lahirnya GAM di Aceh adalah dikarenakan adanya rasa kekecewaan terhadap sikap Jakarta yang sentralistis, terutama persoalan ekonomi yang tidak merata sampai ke Aceh. Pada tanggal 4 Desember 1976 merupakan hari di mana Tengku Hasan Ditiro, orang yang memperkarsai lahirnya GAM, serta pengikutnya langsung mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintah. GAM pun ingin melepaskan diri dari Indonesia dan ingin membentuk negara baru. Pasukan GAM juga pernah mengirim ratusan pemuda Aceh untuk berlatih kemiliteran di Libya. Ketika jatuhnya rezim Soeharto tahun 98, menjadi celah bagi GAM untuk mewujudkan kemerdekaan mereka. Pada pertengahan 2002, Hasan Tiro dan petinggi GAM melakukan konsolidasi dan membentuk kembali struktur pemerintahan GAM. Dan disitulah terjadi pertempuran besar-besaran terhadap GAM dengan TNI Indonesia. Ternyata bencana alam tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 mampu melunakkan kedua belah pihak. Setelah lama melakukan gencatan senjata, akhirnya pemerintah dan GAM pun mau kembali ke meja perundingan. Melalui perundingan yang melibatkan Yusuf Kala dan pemimpin GAM, kesepakatan damai itu akhirnya ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. GAM meminta syarat kepada pemerintah untuk memfasilitasi pembentukan partai lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM. 4 bulan dari peristiwa itu, TNA atau Tentara Naugara Aceh resmi dibubarkan. Itulah penyebab GAM menjadi musuh besar TNI yang harus dihancurkan. Melakukan pengibaran bendera karena Indonesia selalu melarang pengibaran bendera. Papua merdeka. Papua merdeka. Selanjutnya, OPM, Organisasi Papua Merdeka atau yang disebut OPM, yang didirikan tahun 1965 bertujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia. OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia. Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicholas Joe dan 2 komandan OPM menaikkan bendera bintang fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Merdeka. Namun, Republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pemerintah Soeharto. Kesenjangan sosial yang sangat begitu tajam antara warga pendatang dan warga asli, serta eksploitasi alam bumi Papua yang membabi buta semakin menambah alasan untuk lepas dari Indonesia. Pada tahun 1998, bendera bintang Kejora berhasil dikibarkan oleh OPM di atas menara R di kota Biak. Dan gak butuh waktu lama ditumpas
oleh militer Indonesia. Pada tanggal 8 April 2012, OPM pernah berhasil menyerang pesawat milik Trigana Air setelah melakukan pendaratan di Bandara Mulia, Papua, dan menyebabkan beberapa orang tewas. Setelah kejadian itu, TNI pun langsung sigap membasmi OPM dalam kejadian itu. Dan menurut berita-berita yang beredar, keberadaan OPM ternyata masih ada di dalam hutan-hutan Papua. Semoga TNI kita diberi perlindungan untuk menjaga NKRI. Yang selanjutnya, KKB atau kelompok kriminal bersenjata. KKB ini memiliki tujuan hampir sama dengan OPM, yaitu untuk meruntuhkan NKRI. Kelompok kriminal bersenjata Papua hingga kini masih berkonflik panas dengan TNI Polri. Siap. Banyak sekali penyerangan yang dilakukan KKB terhadap TNI Polri. Contohnya yang terjadi baru-baru ini, KKB menembaki pekerja proyek jembatan di Duga yang mengakibatkan 31 pekerja tewas dan 1 personel TNI tewas. Dan sampai saat ini TNI masih terus melakukan penyerangan terhadap pasukan KKB yang membuat onar di NKRI ini. Itulah organisasi yang menjadi musuh TNI di dalam negeri sendiri. Semoga negara kita tetap utuh, tidak terpecah belah. NKRI harus harga mati. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Itu dia teman-teman, musuh-musuh TNI yang ada di negeri kita sendiri. Semoga ya, kita berharap tidak ada lagi organisasi seperti OPM, GAM maupun KKB ya yang ingin merusak NKRI Indonesia. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.